Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang model bisnis. Nah, apa sih itu model bisnis? Model bisnis di sini itu dia menggambarkan suatu nilai yang ditawarkan organisasi kepada pelanggannya. Ini menggambarkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu, memasarkan, dan memberikan nilai-nilai untuk menghasilkan aliran pendapatan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, aliran pendapatan itulah yang menjadi kuncinya dari mana uang itu akan berasal dan berapa banyak uang itu akan diperoleh bisnis dan untuk dapat dipertahankan. Nah, di sini bagaimana sih caranya berbisnis dengan yang tepat agar dapat menghasilkan uang? Nah, di sini tentukan dulu terlebih dahulu siapa tujuan target pemasaran kita. Terus masalah pelanggan itu apa? Dan terus nilai apa yang harus diberikan kepada pelanggan? Bagaimana cara menjangkau, memperoleh, dan mempertahankan pelanggan agar tetap tertarik dalam produk yang kita jual, dan yang terus mendefinisikan dan membedakan penawaran, cara menghasilkan pendapatan, struktur biaya, dan yang terakhir apa keuntungannya. Nah, dari situ kita tahu bahwa dalam berbisnis diperlukan suatu strategi untuk dapat mencapai suatu tujuan. Di sini ada beberapa berbagai layanan baru yang juga menciptakan model bisnis baru, yaitu diantaranya dari YouTube, Twitter, Facebook, Netflix, QNR, dan lain sebagainya. Nah, di sini jika kita lihat dari YouTube itu dia menghasilkan sebuah video film yang menarik. Itu adalah buatan sendiri, dan contohnya kita dalam ingin memasarkan suatu produk, kita bisa membuatnya lewat YouTube secara online gitu. Itu perbedaan dari yang lain. Merupakan strategi layanan yang diberikan secara online ataupun offline. Kita bisa melakukan pelayanan ini dengan secara offline maupun online. Nah, kita misalkan yaitu yang sudah dijelaskan, ada sebuah perusahaan yang melakukan pelelangan atas harga-harga yang sudah dipakai oleh konsumen lain. Kita misalkan yaitu dengan barang yang kita lelang tersebut yaitu barang yang masih layak dipakai oleh orang lain, maka dari itu kita melakukan pelelangan dengan harga yang rendah dari harga aslinya, karena itu termasuk dalam kualitas barang masih layak pakai atau. Nah, ini semua merupakan layanan yang sifatnya inovatif. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah modal bisnis, itu ada 6 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, deskripsi mengenai produk. Yang kedua, target pemasaran yang dituju. Yang ketiga, misalkan bahan yang setengah jadi yang terus kita olah lagi menjadi bahan jadi. Yang keempat, bagaimana cara kita mendapatkan untung. Yang kelima, terkait dengan hubungan kerjasama. Yang keenam, bagaimana rencana atau planning akan bersaing dengan perusahaan lain dengan cara pelayanan, produk, atau target pemasaran yang berbeda-beda dari perusahaan lain. Istilah modal bisnis dan rencana bisnis serupa, tetapi keduanya berbeda. Rencana bisnis adalah dokumen rinci dan banyak proyeksi keuangan untuk mendirikan usaha baru dan mengajukan pinjaman, lembaga pemberian pinjaman, atau meminta rencana usaha. Nah, pemberian peminjaman ini ingin menilai apakah pelanggan dapat membayar kembali pinjaman tersebut atau tidak. Nah, model bisnis jauh lebih detail kan rencana bisnis. Ini menggambarkan cara spesifik yang diharapkan bisnis untuk menghasilkan uang dalam satu halaman dan akan lebih jelas ditampilkan sebagai diagram. Model bisnis itu sendiri adalah suatu konsep model bisnis paling berguna untuk bisnis baru. Oke, gambar ini menunjukkan bagaimana suatu perusahaan memanfaatkan sumber dayanya untuk menciptakan keterampilan wirausaha yang pendapatannya digunakan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan dan untuk lebih memperkuat keuntungan dari kedua perusahaan tersebut. Akan melanjutkan presentasi kelompok 1 yaitu tentang the range of business model. Jadi jelas ada berbagai model bisnis berbeda yang dapat diterapkan di semua industri. Johnson dan kawan-kawan menggambarkan
menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menemukan kembali model bisnis. Ada beberapa metode yang memulai dapat digunakan untuk membuat model bisnis inovatif, termaksud yang pertama itu model pendapatan, yang kedua model perusahaan, dan ketiga model industri. Ada 16 pola dasar model bisnis. Yang pertama adalah pengusaha serial, yang kedua adalah produsen, yang ketiga adalah penemu atau pencipta, yang keempat adalah pencipta manusia, kelima pedagang keuangan, keenam pedagang grosir atau pengecer, ketujuh pedagang IP, kedelapan distributor manusia, 9 pemilik keuangan, 10 pemilik fisik, 11 tuan tanah intelektual, 12 kontraktor, 13 pialang keuangan, 14 pialang fisik, 15 adalah pialang IP, yang ke-16 pialang sumber daya manusia. Terus model pendapatan. Model pendapatan sering disalahartikan sebagai model bisnis. Namun model pendapatan secara khusus memperhatikan elemen penempatan harga model bisnis. Ini menyangkut penempatan harga produk dan jelas akan bergantung pada intelijen pada pasar yang andal. Kemudian ada model perusahaan. Model perusahaan fokus pada pendefinisian ulang batasan internal dan eksternal organisasi untuk membuat model bisnis baru. Ini termasuk bergerak naik atau turun dalam rantai nilai, memanfaatkan jaringan mitra, atau melakukan outsourcing aktivitas non-inti. Kemudian ada industri model. Industri model baru jarang terjadi ketika seseorang muncul itu menciptakan banyak kualitas dan gangguan. Contohnya termasuk Google yang menciptakan industri baru seputar penelusuran, dan Uber benar-benar mengganggu industri taksi dengan tenaga kerja pengemudi paruh waktu. Pada dasarnya mereka mendefinisikan ulang rantai nilai industri. Jadi seringkali ini adalah hasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang the part of the business model. Menurut Alex Osterwald, ada 4 aspek utama dalam model bisnis apapun. Yang pertama, the offering. Yang kedua, the customer side. Yang ketiga, the infrastructure. Dan yang keempat, the finances. The offering, value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai adalah bagian utama yang menggambarkan rencana bisnis yang mengikat suatu sisi permintaan dan sisi penawaran. Nilai harus selalu diperhatikan oleh perspektif pembeli. Nilai fungsional, nilai emosional, nilai ekspresif diri sangat bervariasi tergantung perspektif pelanggan tersebut. Memahami peran pelanggan sangat penting untuk mengembangkan proposisi nilai. Adapun pernyataan tentang proposisi nilai, seperti yang pertama, apa yang ditawarkan dan bagaimana itu ditawarkan. Yang kedua, jenis apa dan seberapa banyak nilai atau manfaat yang akan dihasilkan atau yang akan didapatkan oleh pelanggan tersebut. Yang ketiga, bagaimana nilai itu dihasilkan. Yang keempat, mengapa apa yang kita produksi memiliki perbedaan dari apa yang telah banyak dipasarkan. Selanjutnya, ada the customer side. Pada poin pertama, yaitu target market segment atau segmen pasar sasaran, yaitu tentang motivasi pelanggan untuk membeli. Lalu yang kedua ada customer relationship, yaitu hubungan pelanggan, di mana dalam bisnis pasti memerlukan jenis hubungan apa yang ingin kita dapatkan, baik itu hubungan satu kali atau hubungan berulang-ulang kali atau yang sering kita sebut berlangganan. Lalu yang ketiga ada distribution channels atau saluran distribusi. Saluran distribusi itu tentang menyeimbangkan kompleksitas solusi dan kompleksitas pemasaran. Selanjutnya yaitu the infrastructure. Ada 3 poin. Yang pertama, core capabilities atau kapabilitas inti, yang dimana di dalamnya itu terdapat aset,
keahlian, ataupun keterampilan yang dapat membuat sebuah bisnis menjadi unik dan dapat dimanfaatkan. Selain itu, dapat diidentifikasikan dalam analisis yang kita kenal dalam 4 poin, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan yang terakhir threats atau ancaman. Yang terakhir yaitu the finances atau keuangan, memiliki 2 poin. Poin yang pertama, revenue stream atau arus pendapatan, yaitu evaluasi pendapatan yang melalui bisnis yang muncul dari aktivitas yang menciptakan nilai dalam menghadapi para pelanggan. Lalu yang kedua yaitu cost structure atau struktur biaya, di mana kita harus menghitung biaya, apakah biaya tersebut dapat memperoleh sebuah keuntungan bagi pemegang saham dalam bisnis tersebut. Berikut ini adalah business model framework atau kerangka model bisnis. Seperti yang tadi saya jelaskan, mulai dari ekosistem, lalu ada over, lalu ada customer, lalu yang terakhir finances. Memeriksa keuangan di akhir proses bertujuan untuk memastikan model bisnis yang telah kita terapkan akan seimbang dan menghasilkan nilai bagi pelanggan dan keuntungan pemegang saham pada saat yang sama. Dengan begitu, bisnis yang kita jalani akan menuju kesuksesan. The Business Model Dilemma of Technologies. Pada tahun 2001, Apple memperkenalkan iPod dengan iTunes Store, merevolusi industri musik, menciptakan pasar baru dan mengubah perusahaan. Apple bukan yang pertama bermain di pasar ini. Ada banyak pemain MP3 lainnya di pasaran. Tapi, mengapa iPod berhasil begitu spektakuler? Jawabannya adalah Apple mengembangkan model bisnis baru, membuat mengunduh musik digital menjadi mudah dan nyaman. Ini membangun model bisnis yang menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan. Pergeseran teknologi ini terbukti mematikan bagi banyak orang industri musik, bahwa ini bukan murni masalah inovasi teknologi, tapi juga terkait erat dengan model bisnis dan inovasi bisnis. Penelitian oleh Tongo dan Engwall menunjukkan bahwa potensi teknologi pergeseran merupakan dilema model bisnis untuk perusahaan yang memimpin dalam teknologi yang ada. Mereka menunjukkan mengapa pergeseran teknologi sangat sulit untuk dikuasai dan mengelola pergeseran teknologi tidak memerlukan inovasi teknologi atau layanan untuk menciptakan model bisnis yang layak. Tetapi sebaliknya, merupakan senyawa dari keduanya seperti yang digambarkan oleh kasus Apple iPod. Industri surat kabar dan revolusi digital. Model bisnis apa yang digunakan? Teknologi untuk memproduksi dan memasok jurnalistik bersama dengan konten sosial budaya dan teknologi telah berubah secara dramatis. Sementara perubahan teknologi mengancam model bisnis surat kabar. Namun, itu juga bisa menjadi peluang untuk membangun model bisnis baru, tidak terkecuali untuk jurnalisme, yang sangat penting bagi demokrasi yang vital. Banyak dari pemilik surat kabar yang mengadaptasi model bisnis untuk menghasilkan uang secara online. Sejak 10 tahun terakhir, banyak judul yang telah menghilang sepenuhnya, sementara lainnya masih kesulitan mengatasi migrasi dari surat kabar offline ke online dan cara menghasilkan keuntungan darinya. Majalah Der Spiegel mengalami peningkatan 1000% dalam penjualan e-paper pada tahun 2015 dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2007. Selain itu, majalah yang berbasis di Hamburg ini adalah pelopor di pasar berita digital. Spiegel Online atau SPON diluncurkan pada tahun 1994, dimulai dengan artikel pilihan dari majalah cetak. Beberapa bulan kemudian, pembaca online tertarik untuk mengkonsumsi konten unik. Setelah memberikan konten gratis kepada penggunanya selama lebih dari 20 tahun, SPON memilih solusi khusus langganan. Pro dan kontra mulai muncul, apakah harus membebankan biaya untuk konten atau memberikannya secara gratis dengan harapan menuai pendapatan melalui internet advertising. Platform online seperti blog siap untuk mengambil konten berhak cipta,
Contohnya berita, artikel, majalah, atau gambar, dan kemudian menerbitkan kembali konten itu di situs mereka sendiri tanpa membayar lisensi. Di The New York Times atau NYT, editor menghabiskan berjam-jam setiap hari membahas apa yang harus diletakkan di halaman salah satu makalah dengan diskusi yang jauh lebih sedikit tentang distribusi digital. Banyak artikel naik di malam hari, padahal hampir 60% membuka artikel di pagi hari dan kebanyakan mereka menelusurinya melalui smartphone atau tablet. Penjelasan materi dari saya yaitu di sini ada consideration in designing a business model atau pertimbangan dalam desain model bisnis, yaitu yang pertama ada switching cost, yaitu biaya peralihan adalah biaya yang harus ditanggung konsumen untuk beralih ke produk alternatif. Semakin besar biaya peralihan yang terlibat, semakin besar perusahaan mempertahankan penjualan dan menopang keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua ada scalability atau skalabilitas. Adalah kemampuan suatu sistem jaringan atau proses untuk menangani penambahan beban yaitu diberikan atau potensinya untuk ditingkatkan guna menangani penambahan beban tersebut. Yang ketiga itu ada recurring revenues atau memulihkan pendapatan. Dijelaskan paling baik melalui contoh sederhana. Ketika surat kabar mendapatkan keuntungan dari penjualan surat kabar, mereka diperdagangkan, sementara hasil dari perlangganan berulang memiliki kedua keuntungan besar. Pertama, biaya penjualan hanya terjadi sekali untuk keuntungan yang berulang. Kedua, pendapatan berulang kali dapat mengetahui berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan di masa depan. Yang selanjutnya itu ada cash flow atau arus kas. Adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Selanjutnya ada others to do work atau membuat orang lain melakukan pekerjaan. Selanjutnya lagi ada protecting a business from competitor, melindungi bisnis dari pesaing. Ada beberapa cara cerdas agar bisnis Anda dapat bersaing di tengah persaingan ketat, yaitu yang pertama, amati dan pelajari saingan usaha Anda. Yang kedua, pahami karakteristik usaha Anda. Yang ketiga, cari mitra usaha. Yang keempat, amati, tiru, dan perbarui. Dan keramahan dalam komunikasi ke konsumen. Selanjutnya, ada changing the cost structure, mengubah struktur biaya. Pada dasarnya, cost struktur akan menjelaskan dengan gampang dan detail semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengoperasikan sebuah bisnis. Oleh karena itu, biaya pengeluaran yang terdapat pada laporan keuangan sebuah perusahaan pasti tergantung dengan produk atau jasa yang dijual, proyek atau kegiatan yang diadakan, pelanggan perusahaan, dan aktivitas bisnis lainnya. Bahkan dalam suatu perusahaan, struktur biaya dapat bervariasi dalam lini produk, divisi, atau unit bisnis karena jenis kegiatan yang mereka lakukan berbeda. Hal yang selanjutnya harus dipahami adalah mengenai model bisnis cost structure. Yang selanjutnya itu ada intellectual property aset, kekayaan intelektual dalam suatu aset. Hak atas kekayaan intelektual atau IP adalah aset perusahaan yang harus ditangani dan dikelola dengan ini. Memiliki dan memperoleh IP bukan berarti bisnis tidak bisa mengatasi strategis bisnis yang buruk. Ada banyak contoh perusahaan dan teknologi yang menarik tidak berkembang dari itu. Kasus klasik seperti membiayai EMI atau MRI dikirimkan ke siswa bisnis. Teknologi ini dikembangkan oleh EMI namun belum mengembangkan model bisnis untuk memanfaatkannya. Model bisnis lisensi dapat dipahami dengan dikenal dengan baik, tetapi berbagai cara untuk mengatur perjanjian lisensi hampir tidak terbatas. IP adalah konsep yang luas dan melibatkan berbagai macam aset tak terwujud, seperti konsep hak paten, perangkat lunak, teknologi terampil, kemampuan pelatihan, metode rahasia dagang, logo nama unik, desain industri, dan pekerjaan masker semikonduktor atau desain fisik sirkuit monikonduktor. Dan selanjutnya ada the technology, science, and business relationship
atau lisensi teknologi dalam hubungan bisnis. Ketika membaca perjanjian lisensi yang terlihat mengesankan, semua perusahaan dengan cepat menyadari dan mengerti bahwa kontrak yang sangat praktis lainnya perlu untuk membantu sukses kedua belah pihak. Yang terakhir, yaitu ada continual adaptation of the business model atau adaptasi berkelanjutan dari bisnis model. Itu mengembangkan model bisnis semua baik, tetapi kesuksesan yang berkelanjutan berasal dari mengubahnya dan terus-menerus beradaptasi. Perusahaan yang menciptakan nilai dan jangka panjang akan berhasil dan dalam menciptakan, mengkoordinasikan, dan memperbarui model bisnis. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya, pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian adalah the licensing business model atau model bisnis lisensi. Lisensi adalah pemberian izin untuk memproduksi suatu produk atau jasa tertentu, di mana produk atau jasa tersebut sudah dipatenkan oleh yang menciptakan pertama kali. Kemudian dapat juga disebut perjanjian lisensi, yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang mana satu pihak sebagai pemilik atau pemegang lisensi yang bertindak memberikan lisensi kepada pihak penerima lisensi agar pihak penerima lisensi itu dapat dengan legal memproduksi atau memasarkan produk atau jasa yang diberikan dari pihak pemberi lisensi. Nah, adapun pihak yang memberikan lisensi disebut lisenser, sedangkan pihak yang menerima lisensi disebut lisense. Secara tidak langsung, istilah lisensi sudah mengarah kepada penjual atau izin untuk menggunakan hak paten atau hak cipta untuk menggunakan sebuah merek dagang. Di dalam bisnis model lisensi ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah income from licensing atau pendapatan dari lisensi. Pendapatan lisensi adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan karena mengizinkan perusahaan lain untuk memproduksi atau memasarkan produk yang telah mereka miliki atau produk yang memiliki hak cipta dan sudah dipatenkan untuk digunakan oleh perusahaan lain. Nah, ada beberapa contoh, di antaranya adalah sebuah karya seni seperti lagu, lukisan, buku, ataupun bisa berupa merek, logo, sebuah tim olahraga, teknologi, ataupun penemuan inovasi. Nah, perusahaan yang menerima lisensi biasanya akan bertanggung jawab atas biaya berikutnya atau melanjutkan pembiayaan untuk pengembangan, pemasaran, penjualan, dan distribusi produk atau layanan. Kemudian yang kedua adalah marketing issue relate to licensing model atau masalah pemasaran terkait dengan model lisensi. Sasaran teknologi pemasaran untuk lisensi maksudnya adalah untuk mendorong pemahaman yang mendalam tentang pengaplikasian potensial dari inovasi untuk orang-orang dalam industri utama. Nah, pemasaran yang sukses untuk lisensi teknologi berfokus pada menciptakan visibilitas teknologi melalui industri, kemudian membangun kehadiran di jurnal akademi dan industri. Kemudian yang terakhir, penulisan white paper tentang karya inovasi. Misalnya, industri farmasi menggunakan konferensi akademi untuk meningkatkan kesadaran akan obat-obatan baru. Biasanya, organisasi berita atau wartawan akan memilih
artikel dari jurnal akademik yang memiliki topik yang layak untuk dimuat di berita. Contohnya, hasil uji obat untuk membantu pasien kanker. Nah, pengobatan ini menggunakan rekayasa genetika, yaitu SELTI, di mana rekayasa genetika atau SELTI tersebut diambil dari pasien, kemudian sel-sel ini diperkenalkan kembali kepada pasien yang terserang sel-sel kanker. Kemudian yang ketiga adalah financial and strategi implikasi atau implikasi keuangan dan strategi. Nah, agar sebuah lisensi itu berhasil, perusahaan akan membutuhkan dana yang digunakan untuk mengembangkan teknologi mereka, sehingga teknologi itu sampai pada titik di mana menjadi tambahan yang sesuai dengan penawaran mitra lisensinya. Misalnya nih, pertimbangan penting dan penyusunan perjanjian perizinan adalah bagian dari pendapatan yang berasal dari pendapatan perizinan yang diperoleh dari ikatan royalti. Nah, pendapatan royalti ini tergantung pada kemampuan penjualan perusahaan untuk mengintegrasikan teknologi berlisensinya. Kemudian, secara strategis, lisensi dapat berisiko mengekspos IP. Nah, perusahaan mengintegrasikan teknologi ke produk mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak paten dapat dipertahankan dan IP lainnya dilindungi. Kemudian yang keempat adalah costs and benefits of the licensing model. Atau biaya dan manfaat dari lisensi model sendiri adalah bagi penerima lisensi, mereka dapat memakai merek pemberian lisensi secara aman dan tentunya ilegal, sehingga penerima lisensi tersebut dapat menjalankan usahanya secara lancar, apalagi jika mereka mendapatkan atau menjalankan usaha merek yang sudah sangat terkenal dan memiliki reputasi yang baik di mata konsumen, maka pendapatan mereka akan mendatangkan banyak keuntungan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan keuntungan yang didapat bagi pemilik lisensi biasanya akan mendapatkan royalti yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak atau pemilik lisensi dan penerima lisensi. Nah, di situ merupakan tabel di mana tabel ini menggambarkan kisaran luas tingkat royalti yang berasal dari berbagai macam industri yang berbeda. Nah, mengapa di sini harganya berbeda-beda? Karena dapat dipengaruhi oleh berbagai macam alasan. Nah, kemudian yang terakhir adalah other strategy use of licensing. Nah, sebuah bisnis baru dapat mempertimbangkan untuk melisensikan sebuah teknologi atau hak untuk menggunakan sebuah teknologi di bidang atau wilayah tertentu sebagai sarana untuk memperoleh pendanaan. Lisensi teknologi juga dapat digunakan sebagai cara untuk menciptakan atau mencari jalan keluar bisnis apabila bisnis tidak dapat memadai pemasaran, penjualan, dan distribusi dari sumber daya yang ada dan pembiayaan tambahan tidak tersedia. Pada umumnya, apabila sebuah produk itu mengalami kegagalan, maka pemegang saham dari sebuah perusahaan akan menyarankan
atau meminta agar manajemen atau pihak ketiga itu untuk menjual teknologi mereka. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan investasi kepada pemegang saham. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.